Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga pada kesempatan yang kali ini masih dalam keadaan sehat, masih semangat, dan tetap optimis kalau hanya belajar dari rumah. Nah, pada sesi kali ini kita melanjutkan materi kita yang berikutnya, yaitu tentang Microsoft Excel. Nah, baiklah kita mulai saja videonya. Jadi untuk membuka Microsoft Excel itu sama seperti membuka Microsoft Word, caranya sama. Yang membedakan hanya lambangnya. Kalau Microsoft Word itu dengan huruf W seperti ini. Kalau Microsoft Excel itu berwarna hijau dan berlambang huruf X. Jadi cara membukanya sama, yaitu dengan double klik atau menggunakan menu Start. Nah, di sini ada menu Microsoft Excel. Kita select, double klik, oke, terbuka. Nah, ini adalah tampilan dasar dari Microsoft Excel 2010. Untuk versi yang ke atas itu sebenarnya hampir sama saja, cuman dia memiliki tema yang lebih smooth atau lebih milenial ya. Kalau ini kan agak sedikit klasik sih sebenarnya, agak lebih klasik di tampilan. Nah, tapi nggak apa-apa, cara pemakaiannya sama. Cuma kalau yang di versi lebih tinggi itu mungkin fiturnya lebih banyak lagi yang ditambahkan. Di Microsoft Excel sendiri itu terdiri dari banyak kolom seperti ini ya, kotak. Jadi ini fungsinya apa, Mbak ya? Fungsinya banyak. Jadi kita harus memahami dulu kegunaannya. Nah, di sini kok ada huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dan juga di sini ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini apa gitu. Nah, kalau ini yang A ini ke bawah itu adalah kolom. 1 ke samping ini adalah baris. Jadi bisa dikatakan Excel itu ya sebuah format yang terdiri kolom dan baris. Gitu. Oke, kita akan praktekkan langsung untuk lebih mudah mengertinya. Nah, memang diperuntukkan hanya untuk buat tabel, maka kita contohkan dalam buat tabel. Nah, tidak hanya membuat tabel, tapi kita juga bisa membuat keterangannya ya, keterangan tabel. Contohnya seperti ini. Kita buat daftar nama murid SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang tahun 2020. Oke. Nah, kita akan membuat daftar nama di Excel. Kita akan buat nomor di sini nomor. Terus kita di sini nama, di sini kelas. Terus ini alamat. Di sini jenis kelamin. Nah, di sini kita akan mengkombinasikan angka dan huruf. Tapi kita fokusnya kemari dulu ya. Tanggal lahir. Kita buat tanggal lahir. Oke, gitu aja. Nah, tabel ini sebenarnya kalau di print ini tabel ini belum kelihatan, jadi masih kosong. Bagaimana Pak kok bisa kosong gitu? Karena memang belum kita buat garis. Di formatnya mereka hanya menjadikan format transparan ya, belum diberi garis. Kalau sudah diberi garis itu seperti ini. Maka inilah yang dinamakan garis. Oke. Kita sama seperti ini, kita rata tengah dulu biar lebih menarik. Nah, untuk Excel ini agak sedikit berbeda dalam pengaturan ini. Jadi kalau nama kita ingin mengedit ini ya, ini kita mau kita edit daftar nama murid SLB ini, tidak bisa kita sembarangan klik. Itu nggak akan bisa diedit. Kenapa seperti itu?
Karena sebenarnya ini tabel ini kosong. Jadi bagaimana Pak? Kita kembali ke tabel pertama kita mengetik. Itu di sini. Oke. Bagaimana cara mengedit ini? Cara mengedit tabel ini juga agak sedikit berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kita tinggal klik saja itu langsung. Tapi kalau di Excel itu ada teknik khusus, tapi nggak rumit ya. Itu dengan cara double klik bisa. Oke, double klik di sini, baru kita ke mari, gitu. Terus juga bisa edit di sini. Itu sama di sini sama. Atau tekan F2, maka otomatis itu akan teredit di sini. Oke. Oke ya, kita buat 1, 2. Nah, kalau dibuat Excel itu ada menu namanya menu rumus dan dia sifatnya otomatis. Jadi kalau membuat angkanya sampai banyak itu kita nggak perlu mengetik sampai angka tersebut. Misalnya 1 sampai 100 kita nggak perlu mengetik. Di Excel itu ada menu seperti ini. Jadi kita blok 1 dengan 2, terus kita cari ini tanda plus ini sudah berubah menjadi ini. Lihat. Oke, baru kita tarik sebanyak jumlah nama yang ingin kita mau. Di sini ada 14, oke 14 saja, oke. Jadi secara otomatis kita ratakan lagi. Nah, ini kan tabelnya kecil. Ini bisa dikasih besar dengan cara kita ke mari atau di sinilah kita blok dulu boleh. Kita klik blok, terus tanda panahnya berubah seperti ini, maka kita tarik sebesar yang kita perlukan. Oke, segini. Oke. Terus kita buat nama Dani, Mila, Yana, Budi, Andi, Thomas, Jerry, Dina, Doni, Anto, Indra, Ijal, Ica, dan Santi. Nah, ini sebagai contoh saja. Terus kita blok lagi. Kita ke start ke tengah. Kelasnya kita buat di sini 10D ya atau XD. Kita tinggal jadi kalau ini mau kelasnya sama itu bisa ditarik juga seperti tadi, tapi tidak perlu diblok seperti 1 2 tadi ya. Berarti tinggal 1 aja. Lalu kita tarik saja, kan dia otomatis akan mengcopy dari tabel yang pertama tadi. Kita rata tengah lagi. Nah, alamatnya ini kita buat sama aja ya. Cetamiang, Acetamiang. Oke. Ini kita samakan saja. Ini sekeliling kelaminnya. Di sini laki-laki. Nah, di sini kan oke, salah. Ini bisa tarik aja kemari. Kita delete. Di sini kan kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi ya. Kita nggak perlu ngetik, tapi kita bisa klik kanan, copy. Kita cari tabelnya, kita paste. Terus ini paste gitu. Paste. Kita cari yang laki-laki dulu, pelan-pelan aja. Terus ini kita cari yang laki-laki dulu, kita pastikan saja.
Terus oke, kalau sudah ini memang cara kerjanya lebih sini kita buat wanita. Tinggal kita klik, copy, paste atau Ctrl V. Boleh juga. Bisa juga dengan menggunakan Ctrl V. Ini kalau sudah yang ahli ya, tapi kalau untuk belajar kita bisa menggunakan ini aja. Paste. Oke. Kita rata tengah. Nah, tengah lahir. Tinggal lahirnya kita buat sama saja ya. 12 10 2005 contohnya ya. Ini kita buat 26 25 bulan 4 2004. Kita anggaplah tanggal lahir mereka itu sama. Nah, jadi kalau kita ini angkanya berbeda, di atas tabel 1 dengan tabel 2 itu berbeda, itu bisa juga nanti dia akan ngacak. Kita tarik coba. Nah, ini tanggal lahirnya akan ngacak seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan kita di ininya nggak rata ya. Jadi dia di sudut. Untuk membuat rata ini itu nggak bisa dengan menggunakan ini. Jadi kalau kita blok juga di sini itu nggak akan bisa. Atau kita blok seperti ini nggak akan bisa. Karena ini sifatnya tabelnya tabel independen. Jadi setiap tabel itu memang ya sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk membuat tabel itu menjadi sama formatnya itu harus di merger. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita blok dari awal kotak yang pertama atau tabel yang pertama itu sampai dengan tabel yang terakhir. Jadi rata ini ya. Nah gitu. Jadi rata dengan ini. Kalau sudah diblok seperti ini, maka kita merger dengan klik kata merge. Nah dia otomatis akan ke tengah. Oke. Ini kita ketengahkan, kita blok, tengahkan. Nah jadi ini sudah selesai kita membuat tabel sederhana. Nah bagaimana adik-adik? Tidak sulit kan? Jadi kalau membuat sesuatu itu di Word itu untuk mengetik, kalau di Excel itu untuk data tabel. Nah bagaimana adik-adik? Tadi videonya semoga dapat dipahami dengan baik, dapat menambah wawasan kita dalam dunia teknologi khususnya di komputer. Oke ya, untuk mengakhiri session kali ini, Bapak akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.